Hadirin yang kami hormati, menginjak acara yang ketiga, yaitu laporan pendidikan yang akan disampaikan oleh Kepala MTS Terpadu Yapisa Cibareno. Kepada Bapak Dr. Andes Solihuddin Amansur, disilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Cirende, yang saya hormati Ibu Pengawas Kementerian Agama Kabupaten Lebak, wali murid dan seluruh siswa kelas 9, hadirin dan hadirat, Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sampaikan, sebutkan satu persatu. Marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izinnya lah pada kesempatan yang berbahagia ini MTS Terpadu Yapisa Cibareno dapat melaksanakan kegiatan wisuda tahfidz Quran, perpisahan dan kenaikan kelas tahun pelajaran 2001-2002. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terutama Bapak-bapak dan Ibu wali murid, adapun hal-hal yang perlu kami sampaikan laporan pada tahun pelajaran 2001-2002 ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa MTS Terpadu Yapisa Cibareno dari 166 siswa dan keluar pada tahun ini adalah 48 orang. Sejak tahun berdiri sampai sekarang, MTS Terpadu Yapisa sudah mengeluarkan 1042 orang dan sudah siap menyantuni anak yatim sebanyak 96 orang. Adapun siswa kelas 7 dan kelas 8, kelas 8 dan kelas 9 yang akan naik ke kelas 7 dan kelas 8 dan kelas 9 adalah 118 orang. Dan baru dapat melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar secara tatap muka. Kami MTS Terpadu Yapisa baru dapat melaksanakan kurang lebih 6 bulan. Ini karena kondisi yang perlu Bapak Ibu ketahui atau Bapak Ibu ketahui karena kondisi COVID-19, sehingga kami pembinaan anak-anak kurang maksimal. Oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, sehingga mungkin pada hari ini anak-anak kita situasi dan kondisinya masih terpengaruh COVID-19. Bapak dan Ibu sekalian,
Adapun kurikulum yang digunakan di MTS Terpadu Yapisa ini tahun kemarin atau tahun ini masih menggunakan kurikulum ke-13 dengan jumlah jam 46 jam per minggu, yaitu masuk jam 7.30 dan keluar jam 14.50. Dengan muatan lokal adalah bimbingan khusus tahfidz Quran yang dibagi-bagi kepada Bapak dan Ibu guru, dan kalau yang sudah lancar, anak-anak kita disalurkan ke dalam program tahfidz Al-Quran. Sehingga alhamdulillah pada tahun ini MTS Terpadu Yapisa dapat mewisuda juz 29 dan juz 30 adalah terdiri dari 9 orang, dan juz 30 terdiri dari 25 orang. Ini adalah bukan prinsip, tapi ini adalah hanya motivasi buat anak-anak kita. Jadi kalau tahun ini anak-anak kita sudah ke juz ke-29 atau juz ke-20, tetapi tahun depan mereka belum meningkatkan hafalannya, maka anak Bapak dan Ibu sekalian tidak diwisuda lagi, kecuali mereka bagi yang meningkatkan hafalannya, maka tahun depan akan diwisuda lagi oleh MTS Terpadu Yapisa. Kemudian dalam kegiatan proses belajar mengajar, mulai tahun ini kemarin kegiatan penilaian akhir semester dengan menggunakan sistem digitalisasi, yaitu anak-anak kita dengan menggunakan HP Android, sehingga pelaksanaan ujian dan kegiatan penilaian akhir semester dan akhir tahun itu semua siswa harus memiliki HP. Oleh karena itu, kepada Bapak dan Ibu wali murid, sebagaimana disampaikan pada waktu rapat wali murid, tentunya Bapak dan Ibu sangat mempersiapkan sekali, dan terima kasih atas perhatian daripada Bapak dan Ibu sekalian untuk mendukung kegiatan proses belajar mengajar di MTS Terpadu Yapisa ini. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, karena di Kementerian Agama khususnya Provinsi Banten sudah menggunakan digitalisasi tentang data-data siswa, data-data guru dan data madrasah, sehingga seluruh data-data siswa khususnya sudah nyampe, sudah ada, sudah masuk di data-data HP Bapak dan Ibu sekalian. Apabila Bapak dan Ibu wali murid sudah mengisi data yang sudah disampaikan oleh pihak madrasah. Sampai hari ini Bapak dan Ibu sekalian, itu pengisian data-data siswa yang sewaktu libur, Bapak-bapak, Ibu-ibu, pada Bapak-bapak khususnya kelas 7, kelas 8 yang sekarang, yang akan naik ke kelas 8 dan kelas 9, itu HP-nya segera dibuka dan diisi data-data siswa yang ada di HP Bapak dan Ibu sekalian. Dan kemungkinan Bapak dan Ibu sekalian, untuk tahun berikutnya data-data siswa itu termasuk rapot, kelulusan, sertifikat, itu akan ada sistem digitalisasi yang akan masuk ke HP Bapak dan Ibu sekalian. Ya, seperti salah satu contoh, mungkin nanti sertifikat tahfidz Quran atau surat kelulusan siswa kelas 9 itu sudah masuk ke data HP Bapak dan Ibu sekalian. Hadirin yang saya hormati, adapun prestasi siswa MTS Terpadu Yapisa tahun ini, yaitu yang pertama mendapatkan juara pidato ke-1 yang diselenggarakan oleh SMA 1 Cikakak. Yang kedua juara tahfidz Quran, dan juara kelima di SMA 1 Cikakak. Jadi MTS Terpadu Yapisa itu kalau ada kegiatan tidak hanya di Jawa Barat, Pak, tidak hanya di Provinsi Banten, tetapi dapat mengikuti kegiatan lomba dan bersaing di Kabupaten Sukabumi ataupun ada kondisi yang kurang
memungkinkan dari kondisi air. Kemarin itu ada mesin jet pump kita yang rusak satu, sehingga kondisi air kurang memungkinkan untuk digunakan sejumlah santri yang ada di MTS Terpadu Yapisa ini. Dan alhamdulillah kemarin kami sudah mengadakan perbaikan dan hari ini airnya sudah keluar, walaupun ya dapat menggunakan dana yang cukup besar sekali. Kurang lebih kami dapat menghabiskan anggaran sekitar 6.250.000 untuk satu perbaikan sumur bor saja. Kemudian kami laporkan kepada Bapak dan Ibu wali murid bahwa anggaran perpisahan yang kemarin dan kenaikan kelas yang dirapatkan oleh Bapak dan Ibu sekalian, kami sisihkan untuk pembuatan nama papan Masjid Al-Multajam sebesar Rp2.500.000. Jadi pada waktu rapat mungkin Bapak dan Ibu belum melihat masjid dikasih nama, dan alhamdulillah sekarang itu sudah dikasih nama, infak daripada Bapak dan Ibu sekalian. Hadirin rahimakumullah, kami sangat beruntung dan Bapak Ibu sekalian sangat beruntung dapat melanjutkan ke pendidikan berbasis agama khususnya MTS Terpadu Yapisa Jibareno ini, dan mudah-mudahan anak-anak kita dapat menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan dapat memberikan mahkota kepada orang tuanya. Sebagaimana hadis Nabi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu ila min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lahu sadaqallahul azim. Yang artinya, apabila manusia mati maka amalnya akan terputus kecuali karena 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, tentu ini yang pertama karena kondisi ya kemarin pandemik itu kelas dan bangku kurang dipergunakan, sehingga pada hari ini dapat mengalami kerusakan-kerusakan. Yang pertama, insya Allah kita akan mengadakan perbaikan meja dan kursi, penambahan meja dan kursi, kemudian insya Allah juga akan penggantian papan tulis, penambahan sumur bor, dan penambahan WC dan kamar mandi untuk santri. Dan penambahan sumur bor kemungkinan ini adalah kekurangan air untuk tahun depan. Oleh karena itu saya menghimbau kepada Bapak dan Ibu sekalian yang masih mempunyai tunggakan ke madrasah untuk tahun depan, kelas 8, kelas 9 juga yang masih ada tunggakan, kelas 7 juga yang masih mempunyai tunggakan ke madrasah, walaupun dalam keadaan libur itu bisa ditransfer ke rekening sekolah. Dan insya Allah pihak sekolah apabila sudah Bapak dan Ibu transfer, ada kwitansi dari pihak madrasah itu dengan memudahkan digitalisasi juga. Jadi nanti dikirim kwitansinya ke Bapak dan Ibu sekalian melalui HP Bapak dan Ibu sekalian. Yang terakhir kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada khususnya Bapak dan Ibu pendidik dan kependidikan MTS Terpadu Yapisa yang telah sabar dan keikhlasan kerjasamanya dalam melaksanakan tugas membimbing anak-anak kita selama proses belajar mengajar ini. Kami doakan dan mudah-mudahan amal kebaikan Bapak dan Ibu sekalian itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada seluruh Bapak dan Ibu wali murid atas kerjasamanya dan segala hal kaitan yang tercapai dengan pendidikan di MTS Terpadu Yapisa, kami keluarga besar MTS Terpadu Yapisa khususnya saya secara pribadi mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh aparatur pemerintah dan lapisan masyarakat yang mendukung kegiatan proses MTS Terpadu Yapisa ini, baik secara material, moral. Kami keluarga besar MTS Terpadu Yapisa mengucapkan terima kasih pula yang setinggi-tingginya. Dan kami mohon maaf
atas segala berbagai kesalahan dan kekurangan dalam membina anak bapak dan ibu sekalian. Jangan kami tuntut nanti di akhirat, karena kami perasaan sudah melaksanakan pembinaan dan bimbingan secara maksimal. Tanggung jawab kita bersama dan tanggung jawab pemerintah atas untuk membina anak-anak kita secara bersama-sama. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala berbagai kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.